Enaknya di sini lagi kan teman-teman, apalagi untuk anak ya. Di sini anak nggak bayar uang sekolah. Mau dari SD ya atau sampai SMA nanti nggak bayar uang sekolah orang ini. Sama Yosian, Ludwig itu nggak bayar uang sekolah ya. Itu enaknya. Terus yang lainnya itu lagi yang enaknya di sini serba teknologi canggih. Panen, apalagi panen. Oh, bentar lagi panen gandum kita guys ya. Nanti kalian tonton ya videoku panen gandum. Belum aku buat, belum panen ya. Belum saatnya panen, bentar lagi ini ya panennya. Jadi itu mereka itu kalian tengok lah ya. Di videoku sebelumnya tahun lalu itu di sini atau di expose nanti aku buat ya. Di situ ya, mereka ini tanam padinya, wow keren banget ya, keren banget. Kalian tengok aja ya. Bahkan ya teman-teman, rumahku aja, rumah kami ya, pekerjaan rumah tanggaku aja aku kerjain pakai teknologi, pakai mesin ya. Bukan masalah sombong ini teman-teman, tapi emang itu memang betul ya. Bayangin, aku aja cuci piring pakai mesin ya. Ini mesin pencuci piring namanya. Nyapu rumah ada pakai vacuum cleaner, ngepel rumah juga sama ya, ada alatnya. Terus suamiku ya motong rumput aja ada alatnya. Guys, selamat datang kembali ya di channelnya Keluarga Uni Internasional di Jerman. Sama aku di sini Sri Meta Sitompul, asal dari Medan. Horas semuanya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup. Ya, teman-teman, mungkin kalian bertanya di mana aku sekarang ini ya. Aku sekarang itu lagi ngomong anak. Ngomong anak maning ya. Sekapan awak bisa enjoy my life, enjoy me time ya. Tapi kalau misalnya berumah tangga begitulah teman-teman, apalagi kalau udah punya anak ya kan, jarang sekali bakalan punya me time ya. Kalau kalian melihat mulutku kuning-kuning, aku baru makan jajanan Jerman ya, namanya nih bratwurst dengan brötchen ya teman-teman, sosis dengan kue gitu, roti. Aku nggak tahu nih gigi awak nih kening-kening atau enggak nih ya. Agak arak maklum aja ya teman-teman. So hari ini ya, sambil nunggu anak karena aku lagi nggak mood berenang ya. Lagian pun aku datang bulan ya kan, nggak mungkin aku berenang ya kan, nanti jadi lautan merah pula ya kan kalau berenangnya. Oke guys, jadi hari ini sambil nunggu anak aku sambil cerita aja ya. Aku itu di Jerman itu udah hampir dari tahun 2015 ke sekarang itu 2020, udah hampir 5 tahun ya teman-teman. Gak nyangka aku sudah selama itu di Jerman dan aku betah ya. Sebenarnya sih dibetah-betahin ya teman-teman, karena ada juga di sini suka dan tidak sukanya tinggal di Jerman. Jadi aku mau ceritain tentang hal itu ke kalian, jadi kalian itu bisa membayangin ya gimana jadi diriku ketika kalian misalnya nanti ada berada di Jerman, atau membayangin kalian, oh Jerman itu seperti itu gitu ya teman-teman. So sambil nunggu anak-anak aku cerita-cerita ke kalian tentang itu ya. Jadi pertama kali aku ke Jerman ini, seperti aku bilang kemarin-kemarin itu ya, aku ke Jerman ini adalah au pair, sebagai au pair ya teman-teman. Nah au pair itu pertama kali nyampe di bandaranya ya teman-teman, aku lihat di sini wow banget, itu bandara Frankfurt ya. Itu gede banget, luas dan bersih ya teman-teman. Kamar mandinya harum selalu, tidak ada yang rusak fasilitasnya ya teman-teman, dan selalu ada sapa menjaga gitu ya. Terus kalau misalnya kita nggak tahu diarahin kemana, selalu pasti ada orang untuk mengarahin kita ya, agar kita jangan keliru di bandara itu. Karena bandara Frankfurt ini itu bandara terbesar di Jerman ini ya teman-teman. Bahkan di Berlin aja ya, itu bandaranya kecil, nggak sebesar Frankfurt ya. Jadi enaknya pertamanya di situ ya teman-teman. Itu pertama rapi, fasilitas terjaga bersih, terjaga
kondisinya itu tetap bagus ya, nggak kayak di bandara di Medan ya. Kuala Namu itu baru setahun beroperasi udah rusak lah, tempat duduk WC-nya, pintu WC-nya udah rusak ya, nggak berkunci lagi. Waktu itu ya aku cerita waktu itu ya, waktu aku masuk ke bandara Kuala Namu pertama kali ya, di tahun pertama setelah pembangunan itu ya teman-teman. Dan di sini itu tertata rapi dan terawat pokoknya lah teman-teman, fasilitas-fasilitas umum itu ya teman-teman ya. Terus yang kedua, selain bersih dan rapi itu ya, yang kedua itu di sini ya teman-teman, masalah korupsi. Korupsi aku nggak pernah dengar di sini siapa yang korupsi. Di sini hidupku bagaikan damai sejahtera tanpa korupsi, tanpa mendengar korupsi ya. Karena di sini korupsi juga langsung tahu ya, kalian teman-teman, bagaimana hukuman di Jerman ini, korupsi itu bagaimana ya teman-teman. Nggak kayak di Indonesia merajalela dan hampir tiap hari dengar korupsi dan korupsi. Terus yang ketiga itu ya, di sini masyarakatnya ikutin aturan pemerintah ya. Di sini itu aturan untuk diikutin, bukan untuk dilanggar ya. Karena di sini kalau misalnya kita melanggar peraturan ya, apalagi masa corona sekarang ini ya teman-teman, itu banyak sekali di sini restoran yang berhubungan dengan fasilitas umum ya teman-teman. Itu mereka melakukan apa yang sudah diperintahkan sama pemerintah setempat ya. Karena kalau misalnya mereka melanggar, mereka akan membayar uang sebesar 5.000 euro kalau mereka tidak melakukan peraturan yang sudah dikasih atau diberitahu oleh pemerintah ya, yang sudah ditetapkan. Terus juga masyarakatnya di sini juga mengikuti peraturan yang ada. Kalau misalnya disuruh antri ya antri 1,5 meter gitu ya. Lalu pakai masker, kalau misalnya tertulis pakai masker, harus pakai masker gitu. Gak ada yang nggak pakai masker di sini, apalagi di dalam gedung itu kita itu pakai masker. Terus di museum-museum juga pakai masker. Terus juga di sini para pelayannya juga pakai masker ya teman-teman. Jadi di sini peraturan itu untuk diikutin ya teman-teman, nggak kayak kata orang Medan ya kan, peraturan untuk dilanggar. Terus ya teman-teman, di sini juga yang keempat itu jalanannya jarang sekali macet ya, jarang, nggak pernah macet. Itu macet pun lantaran ada kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas di jalan tol ataupun di jalan biasa gitu ya. Nah, kalaupun kita itu ada kecelakaan ya, kita itu si pengendara mobil yang ada di jalanan itu ya harus menyediain tempat bagian tengah ini harus kosong ya, agar bisa ambulan itu lewat man. Jadi orang Jerman itu ya, kalau kecelakaan itu mobil kendaraan yang lainnya itu harus dipinggirin antara sebelah kiri dengan sebelah kanan ya. Jadi tengah itu harus kosong, harus lempang. Kalau kita nggak lakuin itu, kita juga kena denda ya, dikit-dikit ini denda di sini teman-teman. Terus selanjutnya yang nomor 4 udah ya, nomor 5 di sini. Wah, tunjangan ibu ya teman-teman, tunjangan ibu. Aku ya baru kerja di sini setahun ya teman-teman, bukan kerja sih namanya itu ya, praktek namanya BFD lah ya, sosial, kerja sosial kayak gitu yang aku ceritain waktu konten-konten sebelumnya ya. Kerja sosial aku BFD setahun, hamil ya, baru aku berhenti kerja dan ngerawat Ludwig, dan sampai hari ini tuh aku nggak kerja ya. Dan selama di tahun pertama kehidupan Ludwig itu ya, dan di tahun pertama aku setelah melahirkan Ludwig itu ya teman-teman, aku itu mendapatin uang ya, uang dari pemerintah sini ya teman-teman. Karena aku tuh dalam setahun itu aku udah bayar pajak ya, jadi minimal itu ibu yang dapat uang Muttergeld, namanya Muttergeld ya, namanya dalam bahasa desanya itu Muttergeld ya. Sitzen dia. Dah. Namanya itu, sorry ya teman-teman diganggu sama Ludwig. Dan namanya itu adalah Muttergeld ya. Muttergeld itu kita dapat ya, perempuan, setiap ibu ini akan dapat kalau
misalnya dia udah bekerja setahun di Jerman ini ya minimal, dan Arbeitslosengeld namanya itu uang pengangguran. Uang pengangguran itu dikasih juga kalau misalnya kita itu udah setahun bekerja di sini. Kalau misalnya belum ada setahun kerja di sini ya, kita itu nggak dapat itu ya. Terserah itu mau penduduk setempat sini ataupun orang lain, orang pendatang itu nggak bakalan dapat itu ya. Jadi itu minimal itu setahun udah kerja di sini ya, udah bayar pajak, baru bisa dapat Muttergeld, uang ibu dan uang pengangguran ya teman-teman. Itu nomor 6. Terus yang nomor 7 juga di sini anak ya teman-teman. Anak itu dari usia baby baru lahir oe-oe ya. Itu mereka ini udah mendapatkan uang juga, uang anak sampai usianya mereka itu 18 tahun. Terus banyak fasilitas untuk anak ya, fasilitas umum untuk anak. Jadi di mana-mana itu di setiap kampung-kampung ya, itu selalu ada tempat bermain ya, selalu ada taman, selalu ada aktivitas untuk ibu dan orang tua, yang mana kalau misalnya anak itu masih kecil atau masih bayi ya, umur 6 bulan ke atas itu, si orang tua dengan si ibunya ini maksudku si ibu dengan si anak babynya ini bisa pergi ke kecamatan ya, ke kelurahan lah istilahnya gitu ya, ke kelurahan, ke family centrum ya. Dan di family centrum ini si ibu dan anak itu kumpul bersama ya, bermain bersama dan saling sharing gitu ya teman-teman. Dan bisa juga mereka itu mengadakan olahraga buat si anak, gimnastik untuk si anak, tergantung dari apa yang sudah direncanakan oleh ketua kelompok tersebut ya, kelompok ibu dan anak gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh tiap minggu beda-beda ya. Jadi kalian itu kalau misalnya nonton video sebelumnya juga udah ada kasih tunjuk ya, liburan telah usai ya judulnya itu ya. Jadi kalian tengok aja ya di situ ya, di sebelah pojok kanan atas. Nah itu ya, jadi fasilitas untuk itu bisa dipakai ya seminggu sekali biar ibu dan anak itu nggak bosan ya teman-teman. Terus ya teman-teman, selanjutnya itu yang paling buat enak di sini ya, tinggal di Jerman itu ya. Di sini ya teman-teman, persyaratan untuk pemadam kebakaran dan ambulans gawat darurat itu ya, sampai ke tempat kejadian perkara itu maksimal 10 menit. Mereka itu harus sudah sampai di TKP ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 10 menit mereka tidak sampai di sini ya, itu mereka juga bakalan dapat hukuman ya. Itu yang aku tahu. Jadi oleh karena itu ya teman-teman, di sini setiap kampung, setiap daerah di sini ya teman-teman ya, mereka itu memiliki kantor pemadam kebakarannya ya, dan memiliki pusat untuk gawat daruratnya, ambulansnya ada, terus mobil pemadam kebakaran juga ada ya, dan orang-orangnya juga standby loh teman-teman. Jadi itulah membuat nyaman di sini ya teman-teman. Terus ya teman-teman, selanjutnya itu di sini yang paling buat enaknya itu ya, di kota besar sekalipun ya, seperti di tempat mertuaku tinggal ya. Mertuaku tinggal di pusat kota ya, di daerah Frankfurt ya, menuju Frankfurt itu ya. Di situ masih banyak hutan yang bisa dikunjungin, yang bisa dijadiin tempat untuk berjalan kaki di sore hari ya, ataupun di pagi hari. Pokoknya di sini setiap kota itu ada pasti hutannya. Seperti tempat aku tinggal ya, itu rata-rata kebanyakan hutan ya teman-teman. Itu enaknya. Lalu selanjutnya itu ya, di Jerman ini ya, walaupun terik seperti ini ya teman-teman, itu anginnya, angin sepoi-sepoinya dingin, segar pokoknya. Terus ya teman-teman, pengurus kebun orang ini untuk di jalanan raya itu ya, untuk motong-motong rumput ya, motong rumput yang tinggi, ilalang-ilalang tinggi itu ya teman-teman, itu mereka itu pakai mesin loh. Iya, motong cabang-cabang pohon yang tinggi itu mereka pakai mesin. Manusianya itu hanya mengontrol
mesinnya ya, mengontrol kendaraannya ya. Terus manusianya itu yang lainnya lagi ada 3 orang gitu ya, mereka selalu bekerja ya teman. Manusia lainnya itu pekerjanya itu ya hanya membersihin batang-batang pohon yang bagian bawahnya itu aja dirapiin ya, taruh di satu tempat gitu ya, semua dikumpulin gitu. Jadi di sini serba mesin, itu kerjaan itu harus cak-cak, harus produktif. Jadi nggak ada sini namanya leha-leha ya, nggak ada namanya sini santai gitu. Tapi kalau misalnya di sini sudah namanya Feierabend ya, Feierabend itu namanya habis kerja ya teman-teman, nggak kerja lagi gitu, udah selesai lah kerjanya. Itu sini mereka tenang gitu ya, minum-minum bir sama kawannya, terus kita cerita ini itu gitu ya. Untuk yang tidak enak tinggal di Jerman aku berantem sama suami ya kan biasa lah rumah tangga, saya toksik ya kan, masalah perbedaan ya kan.